Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Az-Zahra dengan NPM 2131070015 dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Natasha Auralintan Jaya dari kelompok 2 dengan NPM 2131070009. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ade Irfansyah, Prodi Tasawuf dan Psikoterapi semester 1. Konsistensi dalam persepsi. Pengalaman akan berperan dalam seseorang untuk mempersepsikan sesuatu. Persepsi tidak hanya ditentukan oleh stimulus secara objektif, tetapi juga akan ditentukan atau dipengaruhi oleh keadaan diri seseorang yang mempersepsikannya. Adanya aktivitas dalam diri seseorang yang berperan sehingga menghasilkan hasil persepsi tersebut. Menurut Walgito, ada 3 macam konsistensi dalam persepsi. Yang pertama, konsistensi bentuk. Pengalaman memberikan pengertian bahwa bentuk uang logam itu bulat. Hal tersebut sebagai hasil persepsi, yaitu bahwa uang logam itu bulat dan disimpan dalam ingatan seseorang. Kalau seseorang melihat uang logam dalam posisi miring, maka akan terlihat bahwa uang logam tersebut tidak kelihatan bulat. Namun demikian, orang akan selalu berkata bahwa uang logam itu bulat, sekalipun yang dilihat pada posisi uang logam miring itu tidak bulat. Ini berarti bahwa hasil persepsi itu tidak semata-mata ditentukan oleh stimulus secara objektif semata, tetapi individu yang mempersepsi ikut aktif dalam hasil persepsi. Inilah yang disebut dengan konsistensi bentuk dalam persepsi. Yang kedua, konsistensi warna. Atas dasar pengalaman, orang mengerti bahwa susu murni itu berwarna putih. Walaupun pada suatu waktu, orang yang dijamu minuman susu yang penerangannya agak remang-remang berwarna merah, sehingga susu tersebut kelihatan agak merah. Tetapi dalam mempersepsikan susu tersebut, orang akan berpendapat bahwa susu itu berwarna putih. Inilah yang disebut sebagai konsistensi warna. Yang ketiga, konsistensi ukuran atau size. Pengalaman memberikan pengertian bahwa binatang yang bernama gajah yang telah dewasa itu ukurannya besar, lebih besar daripada seekor harimau. Apabila seorang melihat seekor gajah dari kejauhan, maka gajah tersebut kelihatannya kecil. Makin jauh jaraknya, kelihatannya akan semakin kecil. Sekalipun yang dilihat itu kecil, namun dari hasil persepsi, tetap orang menyatakan bahwa gajah itu memiliki ukuran yang besar. Inilah yang disebut sebagai konsistensi ukuran atau size. Baik dalam konsistensi bentuk, konsistensi warna, dan konsistensi ukuran memberikan gambaran bahwa dalam seseorang mempersepsi sesuatu yang tidak hanya akan ditentukan oleh stimulus secara objektif semata, namun apa yang ada dalam diri orang yang bersangkutan akan ikut menentukan hasil resepsi, termasuk pengalaman. Selanjutnya, pengertian organisasi persepsi dalam psikologi. Menurut William dan Levy, persepsi organisasi merupakan sebuah kolerasi yang mengakui adanya kemungkinan perubahan pengaturan akan sebuah keputusan yang akan diambil oleh individu setelah memaknai suatu organisasi dengan membandingkan ancaman sebenarnya dan juga risiko yang akan diberikan. Pengertian perhatian atau disebut juga dengan atensi merupakan salah satu dari kesekian banyak gejala psikologis pada diri manusia. Dalam perhatian, terjadi beberapa aktivitas jiwa yang melibatkan otak dan indera. Perhatian timbul karena aktivitas seseorang yang berasal dari apa yang dilihatnya. Stimulus. Stimulus adalah setiap bentuk fisik, visual, atau komunikasi verbal yang dapat mempengaruhi tanggapan individu. Nah, yang pertama ini ada bioenetik. Bioenetik ini dikemukakan oleh Urban Smith, kemudian diteliti lagi oleh Eric dan Waterjanes dalam ajaran karakterologi. Nah, bioenetik ini merupakan bayangan yang sangat jelas dan bayangan yang
bayan yang sangat terang seperti menghadapi objeknya sendiri. Nah, bayan eidetik ini banyak terdapat pada kalangan anak-anak, namun ini pun tidak berarti bahwa pada orang dewasa tidak memiliki bayan seperti ini. Nah, yang kedua ini ada halusinasi dan bayan eidetik. Pada halusinasi orang merasa bahwa ia seakan-akan menerima sesuatu stimulus yang sebenarnya secara objektif stimulus tersebut tidak ada. Nah, pada halusinasi terjadi bayan yang jelas seperti pada persepsi. Nah, pada bayan eidetik sekalipun bayan ini jelas seperti pada persepsi, tetapi individu tahu bahwa itu hanyalah merupakan bayangan saja. Nah, objeknya sendiri pada waktu itu tidak ada. Individu pada waktu itu tahu dan sadar bahwa stimulus pada waktu itu tidak ada sekalipun hanya bayangannya sangat jelas. Nah, hal yang demikian tidak didapati pada orang-orang yang menderita halusinasi. Pada halusinasi orang tersebut tidak menyadari bahwa itu hanya bayangan saja. Nah, dan yang terakhir ada asosiasi dan reproduksi. Asosiasi adalah dikeluarkannya tanggapan dari bagian ketidaksadaran kita ke bagian sadar kita ketika mengingat kembali sesuatu yang telah kita amati dan kita alami. Nah, asosiasi seterusnya kita pakai dalam arti perhubungan dan pertautan. Dan reproduksi sendiri ialah penjelmaan, penimbulan kembali sesuatu yang telah kita alami. Nah, reproduksi dapat terjadi dengan sengaja, tetapi dapat juga terjadi tidak dengan sengaja. Nah, reproduksi dapat juga terjadi pengaruh dari luar. Nah, tanggapan dan pengertian selalu bertautan dan menimbulkan sesamanya. Misalnya, ketika kita sedang suatu kejadian di Minneapolis itu, kita teringat kepada dosen-dosennya. Dapatlah dikatakan bahwa tanggapan tersebut gedung universitas itu berhubungan atau berasosiasi dengan tanggapan dosen-dosen.